Selamat malam, Gapers di mana aja berada. Shalom, selamat hari Rabu untuk kita semua dan selamat datang di GP Update keempat. Kita akan membahas mengenai bahasa cinta yang kali ini malam hari ini akan bersama salah satu psikolog yaitu Ibu Ani Vegda MPSI Psikolog. Nah, kali ini kita pengen tahu nih ternyata dalam dunia relasi, dunia komunikasi, dan juga dalam berhubungan, ternyata ada bahasa cinta yang perlu kita ketahui. Ini bukan hanya semata mengenai pasangan, relationship, dan sebagainya, namun secara luas, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada teman, rekanan, dan juga kolega di tempat kerja. Nah, kali ini kita akan mengundang yang sudah bergabung bersama kita untuk hari ini, yaitu Ibu Ani Vegda. Tapi sebelumnya dia pengen sapa-sapa dulu ya. Buat yang udah gabung, ada Iva, ada Kak Salmon, ada Janewo, buat Niko, ada Marlon juga, selamat bergabung. Ada Kak Yuda, selamat bergabung juga di malam untuk menghubungi Ibu Ani dulu ya. Ini sudah dipersiapkan banget buat semua GP supaya bisa untuk, nah ini dia. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam dia, sorry ini tadi, aduh, telatnya Kenapa saya. Bu? Telat Ibu, aku ada pantun, santai-santai. pantun untuk Ibu. Yes. Ah, Beli baju sekalian celana. Jangan lupa beli bikini. Was, lipstick pink, cantik sempurna. Selamat malam, wahai Ibu Ani. wow, keren. Kamu tuh emang luar biasa ya. Kamu itu kekuatannya ya di kata-kata itu ya, hebat banget ya. Aduh, kata-kata lagi ya Bu ya. Kata-kata lagi, kata-kata lagi, kata-kata lagi. Kayaknya itu bahasa cintamu adalah di kata-kata. Yes, Ya. itu dia. Yang lain malah bingung nih Bu. Apa sih bahasa cinta kok kata-kata? Kan seharusnya bahasa cinta. Tapi sabar dulu untuk semua GP yang sudah gabung bersama kita malam hari ini. Kita akan bahas satu persatu, one by one ya Bu Ani ya. Ada si Kutsi kok. Oh iya, ada Kutsi nih. Selamat malam. Buat Leon juga selamat malam. Chris Jessituk juga, Job Pratama. Wah, ada Kak Evi nih yang gabung. Selamat malam Kak Evi. Evi. Yes. Oke, Bu Ani. Banyak Yes. yang nanya Bu, sejak kita mengeluarkan yang namanya flyer tentang Bu Ani, wah, ini banyak sekali nih. Saya tentang bahasa cinta. Yes, kan itu fotonya foto Bu Ani toh. Jadi banyak yang bertanya-tanya Bu, bahasa cinta itu apa sebenarnya Bu? Kita udah bisa langsung mulai ini ya. Sudah Ibu, monggo. Suka banget, saya paling suka kalau udah ngomongin bahasa cinta. Karena disinilah sebetulnya relasi antar manusia. Yes. Kalau kita bilang cinta, pikiran kita langsung jatuh cinta, berarti sama orang yang kita incer, orang yang kita cintai. Yes. Tapi sebetulnya antara satu manusia dengan manusia lain itu ada satu relation ya, ada satu silaturahmi yang itu kalau dipupuk, dibangun secara tepat, maka yang terjadi adalah perasaan berharga. Nah, disinilah sebetulnya kita perlu memahami ini Dios, bahasa cinta sebetulnya lebih supaya mengatakan I care about you, I respect, gitu ya. Kalau itu tepat, maka dia menjadi nyaman, bertumbuh, kita pun juga menjadi lebih baik rasanya, gitu sih sebetulnya, Rios. Nah, bahasa berarti
luas lah gitu, bukan cuman tentang I love you, terus yang tembak-menembak, itu juga termasuk, cuman Yes, kita coba lihat yang lebih luas lagi. benar Gitu dia. banget. Jadi kita akan bahas secara luas bahasa cinta itu seperti apa. Nah, Hmm. kali ini Bu Ani akan membahasnya satu persatu. Nah, untuk teman GP yang sudah gabung, bisa untuk bertanya ya di kolom live komentar kita. Jadi kalau pengen nanya apa gitu tentang bahasa cintanya, monggo. Tapi didengerin dulu, siapa tahu. Ini siapa tahu ya Bu ya. Malam ini langsung tahu, oh ternyata dia bahasa cintanya ini nih gitu ya Bu ya. Ini aja nih ada satu nih dari Kutsi, dia bilang aura positif malam ini tanpa senyum deh aku. Nah itu nanti kita ini bahasa cintanya apa ya gitu. Yes, Oke, yes. saya pengen bicara dulu metaforanya ya. Boleh, Bayangkan Bu. ini satu kayak drum atau tangki gitu ya, yang itu harus diisi sampai penuh agar itu terus menghidupi. Apa yang diisi? Kalau kita bicara tentang bahasa cinta, yang diisi adalah emosi positif. Yes. Emosi positif. Jadi sebenarnya kadang-kadang bisa dibilang juga tangki cinta emosi. Begitulah ya kira-kira. Apa sih Tangki yang cinta emosi. tangki cinta emosi? Oke. Jadi anak kecil saja ya, kalau dia kemudian merasa dicintai, itu dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang baik, ya. Yap. Tapi kalau dia tidak merasa dicintai, maka dia mungkin menjadi pribadi yang tidak percaya diri, kemudian dia menjadi orang yang mungkin mudah curiga sama orang, atau kemudian mudah membenci, karena dia tidak merasa dicintai. Pertanyaannya, kapan seseorang itu merasa dicintai? Begitu ya. Nah, itu dia. Dan menurut seorang tokoh bernama Gary Chapman ya, dia mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu punya 5 tangki cinta, 5 jenis bahasa jenis. cinta. Yes. Kalau terpenuhi, maka orang itu akan menjadi positif. Kalau itu tidak terpenuhi, maka dia akan mudah berpikiran negatif, kemudian mudah emosional, marah, begitu ya. Nah, karena itu kita diajak untuk bijaksana dan mencoba menemukan itu ya bahasa cinta. Yang pertama nih ya, jenis yang pertama itu yang namanya afirmasi, word affirmation atau Word affirmation. ungkapan kata-kata. Nah, ini aku pengen kasih contoh Dios. Dios ini kalau aku ketemu kamu gitu, terus aku lihat kamu, terus aku bilang, Hai Dios, kamu kok kayaknya capek, kenapa Dios? Gitu kan? Nah, kamu lebih dekat dengan aku gitu ya. Sebetulnya hanya karena aku menunjukkan perhatian dengan kata-kata. Atau cuma, ih, Dios, keren banget loh ini jamnya gitu ya. Itu langsung merasa seperti dihargai. Jadi kata-kata itu penting. Bunyinya apa? Pujian, peneguhan, bisikan, kasih sayang. Udah pakai kata-kata, pakai kata-kata. Dan itu kemudian memotivasi orang. Kata-kata itu penting. Berarti apa? Kebalikannya. Kalau kemudian kamu mendapatkan kalimat cuman gini aja, kok gitu aja nggak bisa. Cuman gitu padahal, nggak bermaksud cuma gitu. Langsung rasanya seperti ditolak. Langsung harga gitu, seperti ditikam. Nah, ini jadi kata-kata itu penting, katanya itu kata-kata itu setajam silet. Nah, ini banyak orang yang punya ungkapan kata-kata bahasa cintanya. Itu satu. Nah, sambil ini kita paparkan, terus-menerus aja kita cek diri kita itu yang mana gitu ya, Dias ya. Yes, bener banget. Jadi ini untuk semua yang lagi nonton, kita baru di jenis pertama, tangki cinta emosi kita, yaitu tentang affirmation word, alias bahasa cintanya kata-kata. Nah, kalian semua bisa nih untuk kira-kira menerawang, kira-kira bahasa cinta kalian apa gitu. Nanti bisa ya untuk mencantumkan di live komentar kita. Jadi kalau misalnya, oh ternyata saya bahasa cintanya ini, apa yang harus saya lakukan?
Nah, kita lanjut dulu ke nomor kedua, Ibu. Silakan. Nomor dua. Bahasa cinta yang nomor 2 ini gift atau hadiah. Oke. Sebetulnya nggak penting harganya, tapi makna dari hadiah itu. Misalnya anak saya yang nomor 2 itu bahasa cintanya gift, hadiah. Dan saya Yes. tahu dia itu akan sumringah gitu kalau dapat apa giftnya. Oh. Permen coklat. Mau Silver Queen, mau KitKat, pokoknya permen coklat langsung aja taruh di gitu. Jadi itu Sumringah. kemudian merasa disayang, merasa diperhatikan. Nggak penting harganya. Jadi coba perhatikan, mungkin ada kamu lihat teman kamu ya, misalnya di kantor atau di rumahnya suka dipajang pernak-pernik, terus dia bilang, oh ini waktu itu dapat dari ini nih, ini oh ini dapat dari si ini, itu dirawat sama dia, kemungkinan besar dia bahasa cintanya ya. Jadi dia merasa dihargai, merasa diperhatikan kalau dia mendapatkan hadiah itu. Sekali lagi, enggak harganya. Tapi penting juga sih kalau itu berupa sebongkah. Jadi mungkin kalau untuk yang gift ini agak-agak apa ya Bu ya, ambigu, bisa dibilang ambigu nggak sih Bu? Maksudnya ada yang pengen tidak melihat harga, ada juga yang melihat merek Bu, ternyata Bu. Kalau emang dasarnya bahasa cintanya gift, biasanya enggak. Kalau matre mungkin. Jadi mungkin ini mungkin bisa di apa ya Bu ya, dipisahkan antara bahasa cinta kita gift dan juga permintaan kita ya Bu ya. Kalau berarti bahasa cinta gift dengan emang betul-betul kepengenan gitu ya, itu menjadi gantung lah ya. Tapi gift di sini betul-betul menunjukkan bahwa kalau dia mendapatkan sesuatu benda yang diberikan secara, maka dia kemudian merasa berharga. Ada satu cerita, ini benar-benar terjadi. Jadi suaminya itu orangnya ya dia orang yang cukup berada gitu ya. Nah, istrinya ulang tahun nih. Oke. Dibeliin tas yang keren banget, dan itu memang pernah diomongin bahwa si istri itu kepengen deh tas itu, cuman harganya mahal banget gitu. Nah, waktu ulang tahun dibeliin itu tas. Nah, tapi cara itu masih di tas plastik, masih di tas, belum dibungkus. Jadi tasnya dimasukin tas plastik dari toko, langsung dikasih ke istrinya begitu aja. Yes. Kemudian bukannya senang, malah jadi marah. Kok marah? Karena itu yang diberikan itu seperti tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena cuma dikasih tas-tas plastiknya. Oke. Ya, cuman si istri tidak merasakan itu bahwa itu hadiah untuk dia. Itu hanya sekedar beli gitu aja gitu. Jadi agak kompleks. Ada, makanya disebut sebagai tangki cinta emosi, karena yang bermain emosi di sana. Yes. Gitu. Bener-bener. Beda kalau misalnya dikasih hal yang sederhana, misalnya dikasih earphone begitu ya, beginian gitu. Dibungkus, kemudian dikasih pita kecil, ditempelin stiker love, itu meaningful banget itu buat orang yang gift ininya, bahasa cintanya. Gitu kira-kira ya. Itu adalah yang kedua. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Oke. Yang ketiga ini service, pelayanan. Pelayanan. Bahasa cintanya itu dia merasakan dihargai, diperhatikan, dicintai kalau dia dibantu. Nah, sehingga sebetulnya ada kebersamaan di situ, tetapi kebersamaan yang dia dibantu untuk melakukan sesuatu yang sedang dia lakukan. Mau itu sederhana ataupun memang sesuatu yang berat, nggak jadi masalah, tetapi bahwa kalau dia dibantu, dia merasa diperhatikan. Ada satu contoh nih, ini menurut saya, jadi
teman saya yang perempuan, Ya, pacarnya itu sering datang, ya. Teman oke. saya ini bahasa cintanya adalah service. Jadi dia senang kalau dibantu. Ya, Dan pacarnya itu memahami banget. Jadi dia kalau misalnya datang gitu, terus mereka nggak pernah pergi kemana-mana, ya di rumah aja bersama oke. keluarga ini. Tapi misalnya diajak, ayo makan yuk. Nah langsung pacarnya ini ikut ke dapur, bantu nyiapin, ngelapin piring. Nanti kalau udah nemenin cuci piring. Dan ibunya jadi senang, bapaknya jadi senang, dan teman saya karena dia bahasa cintanya pelayanan, jadi merasa dihargain, merasa benar-benar cintai sama pacarnya ini. Jadi dia Oh, merasa happy banget. Dan yang saya juga saya tahu persis ya, Dios, iya Bu. sampai sampai si pacarnya ini rela pulang kerja cepat-cepat ke rumah teman saya ini karena Ya. bapaknya mau bongkar mesin cuci. Oh, oke. Oke. Dibantuin segala macem, coba itu nggak kelepek-kelepek teman saya, ya. Jadi Yes. nah itu Yes, yes. kira-kira kalau kemudian memahami, pacarnya paham banget bahwa bahasa cinta teman saya itu yang menjadi pacarnya dia adalah pelayanan. Yang Nah, keempat, yang yes. keempat, yang keempat ini bahasa cintanya adalah quality time. Jadi Oke. waktu yang berkualitas, ya quality time. Ini juga hampir mirip dengan pelayanan, tapi di sini yang dibutuhkan adalah orang itu pada saat dia ditemani, diperhatikan, terus lagi ngomong gitu ya, ngobrol, kemudian didengerin sampai, oh, aduh, gitu ya. Gitu misalnya. Jadi kayak benar-benar seperti kayak diterima, dia langsung merasa dihargain. Karena Yes. apa? Betul-betul dirinya menjadi fokus perhatian dari orang tersebut. Ya, jadi Ya. kalau karena dirinya bahasa cintanya adalah quality time, maka Yes. begitu orang memberikan waktunya bagi dia, dia kemudian merasa sangat dihargai. Gitu. Itu yang terjadi ya. Oke, itu Yes. Yang artinya keempat. gini. Tunggu, itu artinya tentang quality time. Kalau misalnya seseorang sedang berinteraksi gitu ya, kemudian di Yap. translate sambi gitu, lagi bilang oh ya, ada ngomong aja, nggak apa-apa, aku dengerin kok. Tapi sambil bolak-balik gadget gitu ya, itu orang quality time itu merasa sangat tidak dihargain kalau begitu. Kalau Yes. dia tidak sungguh menjadi pusat perhatian dari seseorang yang dia cintai itu. Ya. Nah, Oke. yang kedua, sentuhan fisik. Nah, Touch. ini dia. Ini dia touch. Ini dia. Jadi orang yang seneng kalau misalnya lagi ngobrol gitu terus tangannya dipegang-pegang gitu ya, Dielus gini disentuh. ya, Bu ya. Diginiin. Terus Oke. atau mungkin ditepuk-tepuk bahunya gitu. Atau ya kalau jalan gandengan gitu ya. Oke. Sentuhan itu membuat dia merasa dihargai, merasa diperhatikan, dan dia kemudian muncul perasaan produktifnya. Produktif itu artinya dia kemudian merasa bahwa dirinya itu sangat bermakna. Nah, Yes. berarti kita punya 5 nih. Kalau tadi Yap. saya ngomongnya dalam rangka orang itu membutuhkan bahasa cinta yang seperti dia mau, berarti sekarang bisa dibalikan, Dios. Bisa, Bu, Kalau kita kayaknya. kalau kita tahu, misalnya saya tahu nih, Dios tuh bahasa cintanya adalah word affirmation. Maka Yes. saya kalau mau ngomong sama Dios, saya mesti hati-hati. Ini kira-kira Dios perasaannya lagi gimana ya? Berarti saya harus hati-hati memilih kata. Yes. Atau ini, saya mau memberi masukan dan masukannya itu berupa kritikan. Yes. Nah, saya mesti hati-hati. Saya bisa gini, Dios kamu keren banget loh pantunnya. Gimana sih kok kamu bisa gitu? Dios, ini cuma saran aja ya, Dios. Selain kamu ngajarin aku, nanti kita sama-sama ya milih kalimat-kalimat yang bagus untuk pantun. Seperti itu. Sebetulnya mau ngomong, Dios tadi pantunnya nggak lucu banget. Tapi
karena saya tahu kamu membutuhkan kata-kata, saya nggak langsung gitu. Baru kemudian kalau, oh iya ya, terus gimana, gimana? Nah kalau udah gitu baru, gimana kalau menurut kamu sebaiknya kata-kata yang ini digantinya yang lebih begini. Baru dia bisa menerima. Kenapa? Karena dia tidak merasa ditolak. Tapi kalau saya ngomong gini, Dios, pantun kamu tadi nggak enak banget didengar. Padahal Ya. faktanya emang nggak enak didengar, fakta itu ya. Tapi sama kamu, karena butuh kamu untuk punya mengekspresikan atau diekspresikan cinta, bukan cintanya, maksudnya kebutuhanmu adalah dengan kata-kata, gitu Yes. kira-kira. Itu Nah, itu 5 ya. Oke, ya. apalagi? Nah, berarti ini sudah ada diinformasikan ya buat teman-teman GP semua, sudah ada 5 jenis tangki cinta emosi kita. Yang ini yang membuat apa ya, Bu, bergejolak mungkin emosi bisa ya, Bu ya? Oh iya, yang membuat seseorang itu kemudian merasa kalau terisi baik, maka membuat orang itu menjadi bersemangat. Dia punya semangat, dia punya rasa dihargain gitu. Sebaliknya, Yes. kalau maka dia kemudian merasa tidak berharga, merasa aduh hidupnya terasa nggak bermakna. Coba bayangkan kalau itu terus menerus dia terima, ya maksud bukan dia terima, terus menerus dia misalnya mendapatkan kritikan, dia mendapatkan kritikan terus, kamu udah kerja bagus atau kamu melakukan sesuatu yang bagus, tapi ternyata masih aja ada salahnya, masih aja ada kurangnya, nggak pernah dibilang. Yang bagus didiemin, yang jelek dibilang jelek. Bete kan? Yes. Kalau Bete, Bu. untuk orang yang word affirmation. Yap, Gitu. betul sekali. Nah, jadi buat yang udah bergabung nih kayak Kak Ria, Kevin, juga buat Nana, buat Kak Ingrid, buat Esmeralda, buat Kak Fani Wijaya, buat Oci, kalian bahasa cintanya apa sih? Bisa deh diketik di live komentar kita, nanti kita bakal tanya. Bu, tapi dari 5 jenis ini, kalau misalnya nih Bu, di jenis service, kadang-kadang kan ada orang bilang, ih di jenis service itu nanti takutnya dalam tanda kutip menjilat gitu Bu. Gimana tuh Bu, supaya tidak terlihat seperti itu? Nah, kalau emang dasarnya dia bahasa cintanya service, terus Yes. diberi service, dia nggak akan pernah punya pikiran gitu. Orang bisa mengatakan itu seperti menjilat apabila salah kasih nih. Saya Oke. bukan service misalnya. Saya bahasa cintanya misalnya quality time. Atau Yap. kata-kata yang gampang kamu namanya. Tetapi saya nggak ada kata-kata itu, yang ada adalah kamu butuh bantuan apa? Sini aku bantuin. Apalagi yang mesti dibantu? Kamu yang itu udah selesai belum? Kalau belum nanti aku bantuin ya gitu. Misalnya. Karena sakingnya kepengen nolongin tuh orang. Salah. Aku bilang, gua nggak butuh bantuan lo. Gitu bisa kayak gitu. Jadi salah. Bisa. Yes. Aku maksudnya baik, kenapa dia jadi marah? Karena bukan itu yang diharapkan. Dia yang Oke. diharapkan itu kan adalah didengarkan, diajak ngomong. Itu yang diharapkan kalau memang word affirmation. Jadi kalau tadi Yap. dia kemudian dianggap sebagai menjilat, bisa. Kenapa? Karena salah Oh. tembak, salah Yap. memberi. Gitu. Karena itu kita mesti Oh. kenal banget Yes. bahasa cinta dari orang yang ingin kita berikan itu. Tapi ini bukan hanya untuk pacar ya, Dios. Yes. Karena ini bisa orang tua. Kita lihat orang tua kita tuh bahasa cintanya apa. Kalau dia bahasa cintanya adalah waktu, quality time, maka kita sempatkan untuk berbincang-bincang dengan dia, terus Yes. ngobrolin, no, capek banget ya mah kemarin itu, seru banget tapi ya, terus gimana mah? Benar-benar memberikan waktu kita untuk dia, maka orang tua itu atau ibu kita kemudian akan merasa diperhatikan. Atau mungkin ibu kita di kota lain, kayak Dios kan di ya, Yap. ibumu di Padang, Yap. di Nias Padang. Menurutmu ibumu apa bahasa cintanya? Kalau ibu kayaknya sih memang words juga kayaknya, Bu. Word juga.
Kalau Word juga berarti pastikan Dios kalau kamu kirim teks WA atau apa-apa itu pakai kata-kata yang melegakan dia. Yes. Punya masalah, jangan langsung bilang, "Mah, aku punya masalah. Bete banget ya, Mah, pokoknya." Terus udah selesai. Dia akan galau itu. Belum selesai itu kalimat buat dia. Gitu. Jadi Yap, yap. ngomong kata-kata itu atau ya udah ditelepon supaya dia dengerin kamu ngomong seperti itu. Itu kalau Word ya. Yes. Bu, ini ada pertanyaan dari Arli, Bu. Mm-mm. Aku bahasa kasihnya waktu berkualitas, berarti quality time. Tapi Mm-mm. susah banget mesti memenuhi itu di masa physical distancing seperti ini. Nah, gimana tuh, Bu? Nah, kalau quality time sebetulnya masih bisa, masih memungkinkan. Ya intens aja, kan banyak sarananya. Bisa pakai kayak gini ngobrol berdua gitu ya. Atau pakai Zoom, pakai medsos apapun masih bisa tunjukin. Yes. Terus dia bilang, aku pengen banget loh ketemu kamu. Aku ada waktu, aku khususin deh buat kamu deh. Jam sekian ya kita ketemu. Gitu misalnya ya. Apa sih itu Iya. Dios? Biasa, Bu, ada kucing. Jadi betul-betul, dan kalau janji mau menelpon atau mengontak dia jam segitu jangan pernah lupa. Nah, Tetap itu harus dia. dan betul-betul pada saat kemudian berinteraksi melalui medsos atau ngobrol begini, tatap muka begini, jangan perhatiannya jangan ke yang lain-lain lagi karena dia akan terasa gitu. Ini Yes. pastikan kalau yang susah kalau sentuhan Dios. Nah, itu Bahasa dia. Kan namanya juga distancing, Bu. Iya. Jadi, kalau bahasa cintanya sentuhan, ini sulit. Yang ada adalah bisa sebetulnya mengirimkan sesuatu kepada dia. Tapi bukan gift. Maksudnya bukan gift. Ya. Oke. Mengirimkan sesuatu, kemudian kita bilang, misalnya ini pacar deh ya gitu ya, Ya. anggaplah pacar. Kemudian, aku kangen banget loh sama kamu. Terus aku ada sapu tangan, ini lembut banget. Aku kirim ke kamu ya, supaya kamu tahu bahwa itu adalah aku. Misalnya kayak gitu. Tapi kemudian ada barang yang disentuh itu. Gitu. Yes. Ini beda gift ya. Kalau gift gimana? Gampang kalau gift. Kirimin aja, dia suka apa, dia suka gado-gado, tahu-tahu kirimin gitu. Terus kita cek, kira-kira gado-gado nih sampai rumahnya dia jam berapa nih? Begitu udah telepon, nanti kalau ada abang ojek, gojek, buka ya, aku tuh mengirim sesuatu loh buat kamu. Terus apa? Aku tahu yang kamu suka. Kamu suka gado-gado kan? Tuh ada gado-gado nanti sebentar lagi di depan rumahmu. Misalnya seperti itu, ya. Yes. Jadi katakan bahwa itu adalah hadiah, gitu. Ini artinya kita memahami dulu orang itu kebutuhan tangki cintanya itu yang versi apa, Yes. kita beri gitu. Benar Kira-kira. banget. Berarti harus tepat sasaran ya, Bu ya? Harus tepat sasaran, betul sekali. Kali ini dari Esmeralda nih, Bu. Kak, gimana dong kalau bahasa cintanya itu ada 5, berlebihan nggak, Bu? Atau setiap manusia itu punya berapa sih, Bu, tangki cinta emosinya? Bisa aja ada 5, berarti orang ini betul-betul punya variasi yang banyak. Tapi biasanya ada 1 atau 2 deh at least yang menonjol, yang Oke. paling kebutuhannya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ngerasa 5-5 karena memang 5-5-nya tuh memang oke ya. Kita juga suka seperti itu. Tapi biasanya ada yang paling menonjol, yang paling dibutuhkan pada saat kita merasa ada satu situasi ya, situasi yang tertentu gitu. Nah biasanya sih seperti ini kalau ngeceknya nih, aku tuh bahasa cintanya apa sih? Ngeceknya tuh gini Dios, sebetulnya tindakan apa sih yang sebetulnya bisa, tindakan dari orang lain apa sih sebetulnya yang bisa menumbuhkan perasaan aku dihargai atau dicintai. Cek.
seperti itu. Yes. Tindakan atau hal apa ya yang membuat aku kemudian merasa terasing atau merasa tidak dihargain yang diberikan kepadaku. Nah, itu berarti bisa juga itu bahasa cintanya, Yes. tetapi konteks yang lawannya. Jadi Betul. kita juga harus menemukan bahasa cinta kita apa agar kita juga bisa mengekspresikan, jadi orang juga nggak salah paham terus kepada kita. Nah, Karena itu dia. kita introvert itu loh, dia cuma diem aja, ditanya, diem aja, nggak apa-apa. Kamu mau itu ya? Enggak. Padahal dia give loh, bahasa cintanya itu gitu. Aku pengen banget, tapi enggak, aku enggak. Nggak usah lah, nanti ngerepotin. Misalnya kayak gitu. Yes. Tunjukin aja. Nah, berarti kalau kita punya teman atau punya kakak, adik yang introvert, susah banget dimengerti, kita memang harus memperhatikan, mengobservasi gitu ya, perilaku-perilaku. Gitu, Berarti mulailah dari sekarang, memulailah untuk melihat sekitar dan mengobservasi kira-kira bahasa cinta mereka apa gitu kali ya Bu ya? Iya. Ya. Yes. Benar. Nah Bu, Arli mau nanya lagi nih Bu. Bisa nggak Bu, bahasa cinta yang dipakai berbeda ketika menerima dari orang lain dengan apa yang kita berikan kepada orang lain? Berbeda, ya bisa banget. Artinya kan Yes. gini, kita punya cinta sendiri. Misalnya, saya bahasa cintanya adalah quality time, Dios. Yap. Dios bahasa cintanya word. Maka saya nggak bisa paksain quality time saya kepada Dios. Saya harus mengerti bahwa Dios itu adalah word. Jadi saya harus berusaha memberikan kata-kata yang menyejukkan buat kamu. Tetapi saya sebetulnya juga punya harapan. Karena saya quality time, saya punya harapan sometimes kamu juga punya waktu untuk saya. Maka biasanya kan kalau kita udah lama nggak ketemu, terus ini saya pikir nih Dios nih udah sebulan nih nggak ngontek-ngontek nih, terus kita jadi ngobrol. Itu karena saya mau itu gitu, membutuhkan quality time di dalam relation kita gitu. Jadi bisa nih banget Mak. Ini perempuan apa laki Arli nih? Laki-laki Bu. Mas Arli, bisa saja kita memberikan bahasa cinta yang berbeda dengan bahasa cinta kita. Itu justru intinya. Intinya adalah kita memahami bahasa cinta orang lain agar kita memberikan yang tepat untuk dia. Yes. Gitu. Jadi Arli udah tahu ya Li, kalau misalnya dia apa gitu bahasa cintanya, maka silakan tunjukkan kalau misalnya kamu memberikan tangkinya, mengisi tangki cinta emosinya itu dengan benar, sehingga dia merasa ada positive vibes dari dirinya dan bisa lebih semangat lagi gitu loh. Kali ini dari Niko nih Bu, kita tahu nih setiap manusia memiliki rasa jenuh, terutama dengan eksplorasi bahasa cinta kita. Nah, bagaimana nih Bu untuk mengatasinya sendiri? Jenuhnya ini jenuh apa nih yang dimaksud? Apakah jenuh? Mungkin nih Bu, kalau misalnya dia tahu nih bahasa cintanya seseorang yang dia berikan ini, yang dia incar ini adalah misalnya gift, misalnya gitu tuh Bu. Tapi kan dia bosan Bu, harus beri terus. Atau mungkin yang dia incar nih quality time misalnya gitu kan Bu. Jadi masa harus dengerin dia terus gitu lah Bu. Nah gimana nih Bu cara mengatasinya? Iya, betul sekali. Kadang-kadang memang membutuhkan kelegawaan dari kita ya, kerelaan ya, bahwa memang begitu jadinya. Inilah yang disebut dengan membangun relation. Karena sebetulnya setelah ngeklik gitu ya, setelah ngeklik, mungkin sekali-sekali kita tidak melakukannya untuk dia, nggak apa-apa, karena dia tahu, dia udah trust sama kita. Kalau kita tidak melakukan itu, mungkin karena pada saat itu memang kita sedang sibuk dan kita tidak sempat. Jadi tidak harus selalu, istilahnya tuh selalu tuh berarti nggak pernah never gitu ya.
Bu, kan Enggak. biasanya kalau kesemsem, lagi kesemsem tuh pengennya kan terus gencar gitu loh, Bu. Iya, tapi kalau lagi kesemsem rasanya sih nggak mungkin merasa jenuh deh. Itu kesemsem Asik. itu punya punya energinya seperti energi seekor kuda yang harus Yes, 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 yes. ini kalau kita bicara tentang benar deh, kita bicara tentang kita bertemu dengan orang yang kemudian kita suka, terus kita punya harapan dengan dia. Itu biasanya tuh energi untuk mengekspresikan bahasa cinta dan memenuhi tangki cintanya, tangki emosinya dia. Itu Yes. biasanya kita cukup punya banyak energi. Yang menjadi kita harus bangunkan adalah kalau orang tersebut bermakna, misalnya dia saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, tapi bukan pacar. Kadang-kadang Yap. membuat kita nggak terlalu peduli gitu ya untuk memenuhi tangki emosinya dia. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian kita jadi cuek, jadi Yap. kelamaan pedulinya, maka kemudian menggerus relasi tadi. Nah, kalau udah menggerus, artinya kan relasinya jadi buruk, Yap. menjadi sulit kemudian dibangun kembali. Butuh lagi mengekspresikan lagi perhatian kita pada dia sesuai dengan kebutuhan tangki maksudnya dia. Yes. Gitu. Jadi udah jelas ya Niko ya, gimana cara mengatasinya ya. Tapi kalau memang kamu benar-benar pure, murni gitu untuk memang menjalin relasi yang baik dan sebagainya, maka mungkin kata-kata bosan dan jenuh itu kadang-kadang nggak akan keluar gitu ya Bu ya. Iya. Dan yang Yes. sulit kan kalau kita udah merasa nih, kita udah Yep. merasa memberikan atau mengisi tangki emosinya dia ya. Tapi kita lihat reaksinya dia, kok kayaknya dia cuek aja nih. Kayak udah berusaha memberi hadiah misalnya gitu. Atau oh kayaknya nih dia perlu servis. Saya sudah berusaha membantu tapi dia cuek aja. Nah, kita harus introspeksi dulu. Oke. Jangan-jangan itu bukan bahasa kasihnya dia. Itu bukan Nah, bahasa emosi dia. Jadi harus benar-benar peka gitu. yes. Ya, ini ada pertanyaan Berarti sebenarnya dari yang kira-kira mungkin mirip dengan itu. Tapi gimana Bu kalau kita udah nunjukin bahasa cinta kita, ngode kita ngasih kode-kode, tapi yes. pasangan tetap peka-peka. Nah, sebelum kita bete karena dia nggak peka, kita cek Ah, dulu apakah kita udah peka memahami betul bahasa cintanya dia. nah, itu dia. Tapi Bu, kadang-kadang ada nih Bu yang gengsian buat nanya. Sebenarnya kita boleh nanya nggak sih Bu? Kamu bahasa cintanya apa sih gitu? Boleh nggak sih Bu? Tapi kan ngomongnya Daripada salah-salah, Bu. tapi kan ngomongnya nggak begitu. Jadi kan Oh iya. terus ya itu tadi yang seperti saya bilang, kamu kamu belum selesai ya? Kamu butuh nggak aku bantuin? Kalau dia bilang, nggak sih aku nggak butuh dibantuin. Terus apa yang bisa aku lakuin buat kamu? Oke. Kamu jangan kemana-mana deh, kamu temenin aku aja. Nah, dapat tuh kita. Kayaknya Yes. dia sebetulnya nggak perlu dibantuin, tapi dia perlu ditemanin. Nanti bahasa cintanya apa? Time. Ya quality time. Nah, berarti hadirlah di sana. Karena kalau quality time itu, kehadirannya itu seringkali juga dibutuhkan secara fisik. Kehadiran Oh, servis itu ada. Jelogrokane ngono loh. Gitu, kalau quality time. Nah, yes. sekarang gimana kalau jauh jaraknya? Saya ada kisah yang bagus sekali dari teman saya. Yes. Dia di Belanda. Dia tahu banget anaknya itu bahasa cintanya quality time. Jadi dia tuh begini, dia bilang mumpung internet nggak bayar katanya. Jadi aku bilang sama dia, Dek, pokoknya ibu itu ada terus. Paling-paling ibu keluar untuk cari makan. Nah, ini ibu pasang. Jadi dia pasang kamera, jadi dia hidupkan terus itu laptop untuk supaya anaknya tahu terus. Jadi sambil ibunya ngapain, sambil teman saya ngapain, sambil masak di apartemennya gitu,
anaknya bisa lihat. Terus kasih, Oke. gitu. Karena dia tahu anaknya itu butuh kehadirannya dia. Jadi dipasang itu kamera kayak gini nih, walaupun nggak lagi ngomong, tapi anaknya bisa lihat ibunya ngapain. Gitu. Walaupun anaknya juga nggak memantau terus, itu kira-kira yang bisa dilakukan sebetulnya. Oke, sip, 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 sip. Nah, nih Mbak Ria sendiri sudah mengidentifikasi nggak Mbak Ria sendiri bahasa cintanya apa nih? Ini dari Pak Pen, waduh sampai seginikah kondisi cinta anak-anak GP? Waduh, enggak juga Pak Pen. Ini kita bahas tentang bahasa cinta yang juga bisa untuk relasi Pak Pen, bisa untuk keluarga, teman kuliah, terus buat lingkungan sekitar, atasan gitu loh Pak Pen. Jadi sebetulnya kunci berelasi, Dios. Jadi Yes, bukan hanya cinta seperti cinta cinta orang pacaran, yap, walaupun itu juga masuk. Karena kan biasanya kadang-kadang kalau misalnya nih kita ngomongin pasangan suami istri, kemudian yap. ngerasa udah mulai jenuh gitu, maka mesti melihat lagi, mungkin ada tangki emosinya mungkin mulai mengering. Wow, Berarti kan diisi lagi gitu. yap. Ya, kita mesti tahu pasangan kita seperti apa. Itu bisa juga diarahnya ke sana. Tetapi yang secara umum kita bisa dengan teman kita. Teman kita Hmm, ini seperti apa sebetulnya? Atau di kantor, teamwork, ya. Dalam teamwork misalnya kita punya tim kerja 3 orang sampai 5 orang gitu. yes, Itu bisa beda-beda loh. Nah, kalau kita mau tim itu solid, kita harus tahu si A ini kebutuhannya apa ya. Dia kebutuhannya dibantu atau dipuji ya. Kalau si B oke. ini apa ya. Nah, itu kemudian bonding emosi. Begitu bonding emosi, pekerjaan apapun dikerjain bareng-bareng jadi enak. Gitu. Yes. Dia Nah, saya itu boleh dia ya. Halo Bu, oh boleh, monggo. Jadi intinya adalah key of relation. Jadi kita mencoba untuk bagaimana membuka bahwa dalam berelasi itu ada trik and tipsnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan kita Yep. dapat gitu ya. Misalnya ini oh dia itu bahasa sini terus kita dapat dan kita berikan. Rasakan deh. Itu Yap. mudah sekali untuk terus menjalinnya gitu ya. Artinya apa? Kita Hmm. udah dapat trust. Relationnya jadi kuat gitu. Suatu Nah, saat apabila ada apa-apa yang menyulitkan eh, itu membantu kita untuk mendapat dukungan juga dari dia. Biasanya nah, seperti itu. jadi mungkin ada timbal baliknya mungkin seperti itu ya Bu ya, nanti ke depannya ya. Kita bukan begitu ya, tetapi Yap. tanpa kita sadari ternyata hubungan kita dengan dia itu istimewa jadinya karena dia Nah, merasa bahwa kita memperhatikan, kita menghargai dia, begitu, Dios. benar sekali, Bu. Nah, kalau misalnya nih, Bu, Hmm. kita yang namanya bahasa cinta ini, kadang-kadang ada yang bilang nih, Bu, wah, bahasa cinta saya ini nih gift. Kira-kira kalau itu tuh dibilang matre atau gimana, Bu? Sekarang bahasa cinta saya gift. Terus Mm-mm. Dios bahasa cintanya misalnya bukan itu ya. Yes. Tetapi tahu, tadi udah dibilang, gift itu yang dilihat adalah maknanya Dios, Nah, bukan harganya. Meskipun saya senang kalau Dios kasih saya cincin berlian berapa karat gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah maknanya. Apalagi kejutan-kejutan kecilnya itu dari hadiah itu. Itu keren. yes. Kita bisa temukan. Jadi jangan kemudian berpikir bahwa oh dia bahasa cintanya gift. Aduh nih susah nih. Aku mesti oh, enggak Dios. Kadang-kadang sesuatu yang mungkin nggak perlu dibeli, tapi dibuat, misalnya kamu pakai kertas, kemudian kamu bikinin burung-burungan, kan bisa tuh apa origami tuh bisa dibikin pernak-pernik Yes. gitu. Terus kamu taruh di kotak, gitu kan? Yap. Terus kamu kasih ke dia, kasih pita kecil. Itu lebih meaningful banget. Ada kebanyakan sih sebenarnya kalau gift itu juga kalau dia tahu waktu kita
waktu dia mendapat itu, dia kemudian membayangkan, "Ih, ini effortnya besar nih untuk hal ini," itu dia akan semakin dihargain. Dia nggak Yes. lihat, tapi wih, dia detail banget bikinnya seperti ini. Nah, dia akan hargai. Oh, ini ada ini juga ada ini lucu banget nih. Jadi Yang mana, dia Bu? dapat gift nih. Dia dapat Oke. dari dia perempuan ya, temannya anak saya ini perempuan. Dia dapat dari pacarnya itu topi kalau suka buat krek gitu loh. Topi kalau di puncak tuh buat orang lagi nawar-nawarin kamar itu di puncak. Oh ya, Kupluk, kupluk. topi gitu. Yes. Nah, dikasih itu. Sebetulnya kan itu kalau misalnya mau beli juga harganya juga nggak mahal-mahal amat. Tapi dia kemudian sangat senang banget. Kenapa? Karena topi itu adalah dibuat sendiri sama pacarnya laki-laki kan ya, dibuat. Yes. Dan itu adalah satu tugas dari sekolah untuk di-challenge. Apa yang belum pernah engkau lakukan dalam hidupmu dan engkau lakukan. Nah, si pacar ini, si pacarnya cowok ini, itu menyulam, dia bilang, merenda. Itu challenge. Langsung umur hidupnya tuh bikin menyulam. Aku sih bukan menyulam. Dan itu diberikan kepada sang pacar perempuan ini. Jadi ini, aduh, rasanya berbunga-bunga banget. Terus dia cerita sama, aduh tante, aku seneng banget. Ini sebenarnya jelek tante. Lihat ini berantakan banget kan tante. Ini tante, gitu kan. Jadi saya senyum-senyum. Oh iya, dia kayaknya cinta banget sama kamu ya. Aduh, aku nggak tahu sih, karena dia belum pernah bilang. Tapi aku merasa diistimewakan. Nah, ketahuan tuh Yes. gitu. Yes. Gitu, kira-kira. Nah, itu kira-kira. Nah, dari Niko nih, Bu. Bu, sejauh mana sih bahasa cinta ini dapat mempengaruhi kebutuhan manusia? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa dulu nih? Mungkin kebutuhan perhatian, kebutuhan Oh, kalau kebutuhan perhatian, kebutuhan dihargain, kebutuhan apa emosi, ini absolutely okay kalau benar. Kalau benar. yes. Jangan sampai salah tebak gitu ya, salah tebak. Kalau benar itu sangat memenuhi. Tapi kalau salah, misalnya balik lagi, saya ambil contoh dia karena saya tahu itu salah satu yang memang suka membuat kamu galau. Kalau kamu mendapat kritikan, kamu udah berusaha ya, tapi kemudian kayaknya cuma begitu doang gitu. Terus, oh ya, tapi tadi masih ada yang kurang tuh, misalnya kayak gitu. Yeah. Itu rasanya ya, kebutuhan itu langsung tangkinya itu langsung bocor gitu loh. Terus, aduh aku kayaknya ini ya Bu ya, aku kayaknya nggak bermakna ya. Pernah kan kayak gitu ya ngaku. Yes, Hanya yes, untuk yes. tapi terus kemudian kamu mencoba melihat dari sisi lain, ternyata oh iya benar juga, sebetulnya ini adalah nggak begitu maksudnya. Jadi saya ingin bilang gini, kadang-kadang kalau misalnya orang bahasa cintanya tidak terpenuhi atau mendapatkan sesuatu yang kontra, dia harus kemudian tenang dulu. Karena bisa saja kalau dia kemudian menetralkan dirinya, dia bisa melihatnya lebih jernih. Misalnya saya tadi bahasa cinta saya misalnya quality time, ya. Bahasa cintanya quality time. Terus saya merasa suami saya ini kok sibuk sana mondar-mandir ini. Terus saya merasa, aduh, ini memang udah nggak perhatian, merasa aduh nelongso gitu. Yep. Tapi kemudian oh dia mondar-mandirnya kenapa ya? Ternyata dia mondar-mandir karena memang ada kebutuhan yang juga untuk membackup saya sehingga dia harus membereskan banyak hal gitu misalnya. Nah itu kita jadi clear gitu loh bahwa ya nggak bisa egois untuk supaya kita dapat maunya kita, tetapi kita juga perhatiin kadang-kadang orang belum bisa memberikan kebutuhan kita karena pada saat itu memang ada hal lain yang harus dia dahulukan. Nah ini yang kemudian dibutuhkan yang namanya empati antara yang satu dan yang lain.
Gitu Dios kira-kira. Nah, itu dia ya, Niko ya. Kali ini dari Mbak Ria, katanya saya di kantor itu perempuannya ada 2 orang, yaitu saya Nah, dan Bu Ola. Kami ini mengungkapkan bahasa cinta take and give, saling memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang. Gitu loh Bu katanya. take and give-nya perhatian ya, perhatian Ya, berarti mungkin quality time. Take ya, and give perhatian itu mungkin quality time. Jadi memperhatikan kebutuhannya dia. Kalau ini menemani take and give yang seperti dimaksud Mbak Ria ya. ya, Mungkin bahasa cintanya adalah quality time. Dan yes. sama Mbak Ria maupun temannya yang perempuan itu sama quality time gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu bisa menjadi sahabat karena mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian jadi enak pada saat bekerja sama. Benar, Gitu. Dan itu benar bisa Bu. abadi sampai entar tua gitu menjadi kayak soulmate teman gitu. Yes, benar kata Mbak Ria, quality time lebih tepatnya. Benar banget. Dan seharusnya kalau udah tahu, jadi dipupuk lebih baik lagi mungkin ya Bu ya. Kalau sudah tahu apa jenis bahasa cintanya. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih dari Dios. Kalau misalnya kadang kita kan sudah memberikan sesuatu yang kita rasa bahwa kayaknya dia ini nih bahasa cintanya. Cuma karena dia tadi yang merasa bahwa kayak Ibu bilang deh, dia introvert atau pendiam gitu orangnya gitu Bu. Sebenarnya dia mau ngungkapin itu bukan bahasa cinta aku loh, tapi dia tuh nggak mau mengecewakan kita Bu. Nah itu gimana tuh Bu? Uh, kita yang harus peka kan sebetulnya ya. Yes. Kita yang harus peka. Karena memang orang-orang introvert itu dia nggak mengekspresikannya. Orang-orang Oke. itu dia Yes. kita yang peka. Nah, menurut kamu kalau orang introvert itu bahasa cintanya yang paling mungkin apa? Waktu. Waktu, oke. Ya. Berarti kalau waktu dia nggak akan banyak berceloteh, tapi dia mungkin akan lebih banyak dengerin kamu yang ngomong, dia yang dengerin, gitu kan? Jadi dia memang pendiam, dia nggak banyak ngomong, tapi dia membutuhkan kehadiranmu misalnya. Nah mungkin kalau orang-orang yang pendiam ini berarti bukan word ya, mungkin bukan Yes. word gitu, karena dia akan banyak mengekspresikan di dalam pikirannya gitu. Benar Gitu banget. Jadi emang harus kitanya yang peka berarti ya Bu ya. Kitanya kitanya yang itu. peka. Oke deh. Dia Esmer. terakhir nih, maksudnya Iya Bu. takutnya saya khawatir nanti salah tangkap gini. Saya punya Yes. anak tuh introvert banget, pendiam. Tapi dia bahasa kasihnya, bahasa cintanya itu word affirmation, gitu. Oke. Sehingga saya biasanya melihat dari ekspresinya dia. Terus saya jadi hati-hati kalau ngomong. Kalau ekspresinya dia lagi gembira, ya kita ngobrol apa aja. Tapi kalau ekspresinya dia harus itu, sekarang ini kan lagi menjelang ujian akhir semester gitu ya. Mukanya tuh udah bertekuk berapa tuh. Saya hati-hati banget. Saya kalau ngomong kamu udah lapar belum? Mau ibu masakin apa? Begitu aja saya beraninya. Kenapa? Karena buat dia, kalau saya membuat kalimat yang bisa mengganggu perasaannya, itu dia bisa bete banget gitu. Jadi Oke. bilang kan kalau orang pendiam berarti bukan word, belum tentu. Bisa saja tetap word affirmation. Itu Yes. kita mesti kebutuhannya gitu. Nah, itu dia. Udah tercerahkan ya untuk teman-teman GP semua. Dan Esmeralda, mohon maaf nanti kalau untuk session kedua nanti kita atur dulu karena waktu Bu Ani ini luar biasa padat ya. Jadi kita lihat dulu. Karena ada yang minta nih Bu, minta session kedua dong. Oh, sabar, sabar ya. Dan nggak terasa ya Bu ya, kita sekarang udah di penghujung. Jadi biasa dia mau minta closing statement nih dari seorang Ibu Ani Vegda. Monggo Bu. Oke, teman-teman, jadi kita diciptakan Tuhan untuk berbagi karena kita makhluk sosial. Nah, pada saat kita bertemu dengan sesama, pastikan kita meninggalkan kesan
yang membuat dia merasa dihargai. Yes. Dengan memahami bahasa cinta, bahasa kasih, atau emosional, bahasa emosional ini, maka kita sebetulnya bisa meninggalkan jejak-jejak ingatan pada setiap orang yang kita jumpai, dan itu bisa membangun perasaan berharga. Jadi, pahami orang lain, hargai orang lain, karena di sanalah sebetulnya kita bisa memberikan untuk Yes. orang lain. Gitu, Yes. Dios. Itu dia ya. Jadi pastinya sebagai makhluk sosial harus bisa untuk membuat relasi semakin baik dan lebih baik lagi. Tentunya dengan bahasa cinta yang sudah kita pelajari hari ini ya. Iya. Bu Ani, seperti biasa just closing dengan pantun boleh Bu, tapi kali ini mungkin lebih sudah diatur Bu, kata-katanya sudah diatur. Boleh ya Bu ya? Enggak. Oke, ke Jogja nonton Ramadan Sinta. Jangan lupa tiketnya dibeli. Terima kasih untuk ilmu tentang bahasa cinta. Bu Ani sehat selalu dan ketemu kembali. Hebat. Oke Bu Ani, terima kasih banyak Bu waktunya sudah berbagi bersama teman-teman GP dari Margo Mulyo Yogyakarta. Tentunya kami berdoa Ibu sehat selalu dan sukses selalu ya Bu ya. Salam buat Bapak Pendeta. Siap, aman. Yes. Pak Kloke, Pak Pendeta Kloke. Satu lagi Pak siapa? Pak Hehanusa. Oh ya, yang kemarin kita itu juga ya. Oh, Pak Baiin. Pak Baiin. Yes. Sehat-sehat ya buat teman-teman semua. Oke, Dio. Terima Terima kasih Bu Ani. Sampai jumpa. Terima kasih ya untuk semua yang sudah nonton di live GP Update keempat tentang bahasa cinta bersama Ibu Ani Vegda. Jangan lewatkan di GP Update selanjutnya. Salam dan selamat malam. Sampai jumpa.